Halo Smart Viewers, welcome back to Live Tech. Dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber yaitu Bapak Edi Irawan. Dan kita akan membahas tentang sistem informasi geografis. Dan seperti apa perbincangan kita, langsung aja kita mulai. Halo Pak Edi, apa kabar? Halo juga. Ya, halo juga. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Nah Pak, saya tertarik nih Pak. Sebelumnya kan kita udah sempat ngobrol-ngobrol tentang sistem informasi geografis. Dan Bapak ini fokusnya di situ gitu ya Pak ya. Dan mungkin juga Smart Viewers di rumah juga pengen tahu apa sih sebenarnya sistem informasi geografis. Dan mungkin sistem informasi geografis ini dapat digunakan untuk apa aja Pak? Karena dari apa yang sempat saya baca, bahwasanya SIG ini dikatakan dapat digunakan untuk perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Benar nggak sih Pak? Atau mungkin boleh dijelaskan lebih detailnya? Oke, baik. Terima kasih Mas Yuda. Jadi memang tadi apa yang disebutkan itu merupakan sebagian dari pengaplikasian dari GIS. GIS itu sendiri dulu awalnya dipakai di dunia pertambangan dan perminyakan, kemudian berkembang ke bidang-bidang yang tadi disebutkan. Bahkan hingga sekarang itu sudah sampai ke hal-hal yang sifatnya untuk marketing, banking, asuransi, ya, retail, dan seperti itu. Juga masuk ke bidang yang seperti kesehatan, kemudian bidang pertahanan negara, keamanan itu sudah menjadi area. Jadi secara aplikasinya cukup luas untuk GIS. Oke, jadi demikian Mas Ida. Yang udah lebih jauh ya Pak ya, cakupannya udah lebih luas juga ya Pak? Iya, betul. Jadi setiap kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi mengenai tempat atau ruang itu biasanya menggunakan sistem informasi geografis ini. Oke, nah tadi dalam penggunanya juga udah Bapak sebutkan berbagai macam ini Pak. Nah bentuknya bisa berupa apa aja sih Pak? Maksudnya outputnya, apakah ada jenis softwarenya atau hardwarenya? Betul, jadi kalau kita lihat dari outputnya itu ada beberapa macam ya. Jadi yang pertama itu biasa hanya berupa report dalam bentuk peta cetak gitu, tapi dengan perkembangan teknologi sekarang itu udah memungkinkan outputnya itu bisa dalam bentuk aplikasi berbasis web, mobile, bahkan hingga sekarang dashboard untuk sistem pengambilan keputusan gitu bagi level manajerial ya. Seperti itu Mas. Oke, Pak, berarti kalau bisa saya, kalau misalnya saya orang awam ini saya simpulkan gitu, bahwasanya kayak misalnya outputnya itu kita download aplikasi BMKG gitu. Nah itu contohnya berupa seperti itu gitu Pak? Pelaporan. Iya, betul. Ya, betul sekali. Sekarang banyak ya contohnya kayak gitu, yang kalau terkait dengan klimatologi dan geofisika itu kan di BMKG mereka juga menyediakan informasi terkait spasial ya, cuaca, gempa bumi, itu bisa kita lihat saja dalam website mereka atau kita bisa cetak serta download output gitu. Oke. Nah, terkait pembentukan produk sistem informasi geografis ini Pak, kira-kira komponen-komponen apa sih yang dibutuhkan? Maksudnya apakah elemen-elemen terkait hal-hal di luar teknologi juga harus kita perhatikan gitu Pak? Ya, betul sekali. Jadi kalau kita bicara komponen utama dari GIS itu, yang pertama itu adalah datanya sendiri gitu ya, karena kita pakai data spasial namanya, ya, walaupun nanti akan digunakan diintegrasikan dengan data non spasial, tapi selain itu ada juga komponen misalnya hardware dan software tadi sudah disebutkan yang pasti ya sebagai sebuah sistem informasi. Kemudian yang nggak kalah penting adalah komponen brainware-nya atau orangnya atau people gitu yang akan mengelola. Dan ada terakhir itu adalah institusi atau manajemen. Tapi yang paling utama memang adalah dua hal itu, data dan brainware-nya. Artinya kalau
brandware-nya bagus, ya orangnya bagus, datanya jelek, itu output-nya juga jelek gitu. Kalau datanya bagus, orangnya kurang kompatibel, itu output-nya juga jelek gitu. Jadi ada istilah kalau di GIS itu jangan sampai istilah garbage in, garbage out gitu katanya. Jadi kita harus memasukkan data yang sebaik-baiknya. Demikian. Jadi kedua komponen itu memang harus ini sinkron ya Pak ya? Iya betul. Nah Pak, dari kacamata Bapak sendiri nih, sebagai seseorang yang bergerak di GIS sebutannya itu, perkembangan dari penerapan ilmu ini di masa sekarang yang serba digital nih Pak, apakah ada program atau teknologi yang rasanya masih perlu dikembangkan? Mungkin untuk sekarang, era sekarang, apalagi di masa depan? Ya betul sekali Mas Yuda. Jadi bahwa dengan perkembangan di era revolusi industri sekarang ini, di mana serba semua otomasi gitu ya, GIS itu apalagi posisinya ada kalau di BINUS itu kan kita berada di bawah Departemen Computer Science ya. Jadi kita beruntung sekali bahwa perkembangan di dalam big data ya, kemudian artificial intelligence, kemudian data science itu sangat menunjang GIS ke depan gitu. Karena kalau yang sekarang di mana GIS itu dipakai sebagai tools analisis itu biasanya bukan menjadi core kekuatan orang computer science, itu ada di domain dari ilmu kebumian, misalnya kayak geografi, geodesi ya. Nah, di computer science itu lebih fokus kepada pengembangan seiring dengan perkembangan teknologi informasi itu sendiri, baik di hardware maupun di software maupun di metodologinya seperti saya sebutkan tadi ya, apakah menerapkan artificial intelligence, pemanfaatan big data, data science seperti itu. Jadi kita punya di BINUS kita punya kelebihan karena GIS itu berada di Departemen Computer Science gitu. Demikian. Oke, berarti emang ini ya Pak ya, kita maksudnya sebagai penyalur lah, maksudnya sebagai orang teknologinya kurang lebihnya kayak gitu. Dan kita harus bekerja sama orang-orang yang ahli di bidangnya. Ya, betul sekali. Masih berbicara tentang pengaplikasian dari GIS ini ke dalam software atau hardware Pak. Nah, menurut Bapak nih, program atau teknologi seperti apa yang sekarang mungkin dibutuhkan? Atau perlu diperbanyak atau mungkin dikembangkan di Indonesia? Karena kan kita tahu nih, Indonesia ini adalah apa ya, surganya sumber daya alam lah gitu, banyak pegunungan, laut, dan lain sebagainya Pak. Kira-kira apa Pak? Kalau kita bicara ke aplikasinya, memang kalau secara lebih spesifik, kalau saya sendiri itu lebih banyak kepada kalau kita bicara di domain ilmu komputer itu memang lebih pada bagaimana mengembangkan atau memanfaatkan algoritma di dalam ilmu komputer yang sudah ada untuk diterapkan di bidang GIS ini gitu. Karena orang di Indonesia sekarang lebih banyak hanya memanfaatkan toolsnya saja, tapi untuk pengembangan pemodelan, ya, pengembangan algoritmanya sendiri itu banyak dilakukan. Itu lebih banyak dilakukan di luar. Jadi kita concern lebih ke arah sana. Kalau dari sisi itu ya, dari sisi pengembangan untuk algoritma dan bidang fokusnya gitu. Tapi kalau ke aplikasi, kalau spesifik saya lebih kepada beberapa bidang yang saya mungkin bisa katakan sebagai sosial informatika gitu. Jadi bidang kesehatan, bidang kebencanaan gitu, pendidikan, jadi bidang-bidang kemiskinan. Nah, itu menjadi kajian saya secara spesifik untuk menggunakan dan mengembangkan GIS gitu khususnya di BINUS tentunya. Oke Pak, karena kayaknya di era sekarang apalagi 4.0 ya Pak ya, sekarang kita sebutnya itu keakurasian data dan ketepatan penyampaian data itu sangat dibutuhkan di era sekarang ini Pak. Iya betul. Jadi memang kalau kita bicara GIS itu, ya hal yang pertama harus kita lakukan itu adalah, kalau saya tadi menyebutkan data yang berkualitas baik itu, satu menyangkut keakuratan datanya. Setuju.
Ya, karena ini kita menyangkut apa ya, eh, dengan hal-hal yang krusial, misalnya kalau kita membuat peta batas tanah misalnya, dengan GIS itu bisa dibayangkan ya, kalau ada kekeliruan setengah meter saja itu sudah problem. Betul. Kalau kita menggunakan GIS untuk menarik batas kepemilikan sumber daya alam misalnya antara satu kabupaten dengan satu kabupaten itu, di mana di situ ada sumber minyak, udah problem sendiri lagi gitu. Jadi memang data yang akurat itu harus dipenuhi gitu. Tadi saya sebutkan menjadi komponen utama ya selain manusia. Kemudian kedua memang kecepatan informasi tadi sudah disebutkan itu, bahwa data yang akurat saja juga tidak akan terlalu memberi makna kalau sudah terlambat gitu. Oke. Jadi memang harus akurasi dan kecepatan data untuk diinformasikan kepada masyarakat tentu. Oke. Nah Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir saya sih Pak, buat smart viewers juga atau penonton di luar yang mungkin ketertarikannya tentang sistem informasi deh, belum masuk ke generalisasi seperti geografi ini gitu. Kesulitan apa sih Pak yang biasanya didapatkan oleh pelaku atau di bidang GIS ini dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada saat pengumpulan data kah, pengelolaan data, atau masalah yang ingin diselesaikannya, atau ada faktor lain Pak? Oke, kalau secara spesifik kita di Indonesia itu problemnya di data, karena begini, di GIS itu kan kebutuhan data utamanya itu adalah data spasial. Oke. Nah, data spasial itu ada dua. Yang pertama itu berupa peta-peta hasil digitasi gitu ya. Kedua itu citra satelit atau foto udara. Nah, peta dalam bentuk vektor itu biasanya sudah ketinggalan, biasanya tertinggal dengan ininya. Kita bayangkan misalnya DKI Jakarta itu kita punya peta DKI ya, bukan tematik ya, maksudnya peta dasarnya yang menjadi kerangka dari datanya itu sudah tertinggal beberapa tahun gitu. Sedangkan perkembangan Jakarta itu bertumbuh dengan cepat. Gitu. Jadi data selalu ketinggalan. Kedua, kalau kita menggunakan citra satelit, itu harganya atau foto udara ya, itu harganya lumayan mahal, ya, lumayan mahal gitu. Jadi foto udara terlebih lagi karena sampai sekarang izinnya itu harus ke markas besar TNI, jadi lebih lama lagi prosesnya. Walaupun ada solusi ya, misalnya kayak penggunaan teknologi drone yang makanya saya juga berkolaborasi dengan dosen yang concern di drone misalnya. Nah itu untuk bagaimana kita bisa mendapatkan data yang baik dengan gitu. Seperti itu, memang paling ini adalah data. Gitu. Oke. Pak Edi Irwansyah, terima kasih banyak nih Pak. Sangat menarik, semoga nanti melalui wawancara kita ini banyak juga penonton-penonton kita atau orang-orang di luar sana yang tertarik dengan sistem informasi khususnya di bidang geografi ini, tertarik gitu ya Pak ya. Terima kasih udah memberikan masukan, udah sharing ke kita Pak. Semoga bermanfaat juga Pak. Dan Pak Edi beserta keluarga selalu sehat ya Pak di masa pandemi ini. Ya, terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nah itu dia tadi Smart Viewers perbincangan saya dengan Pak Edi Irwansyah, dan semoga bermanfaat dan jangan kemana-mana karena LiveTech akan segera kembali.